Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memberi panduan pengelolaan website Gampung untuk Kabupaten Pidi yang berjumlah 730 website Gampung. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu dapat memahami dan juga terdapat panduan modul untuk belajar sendiri berhubung situasi dalam kondisi pandemik, sehingga kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar bersama. Baiklah, panduan untuk Gampung ID. Ada beberapa level akses yang bisa mengelola Gampung ID, diantaranya adalah admin, editor, dan user. Adapun tugas admin adalah manajemen pengguna, pengaturan tampilan, peran olah informasi. Sedangkan editor adalah orang yang bertanggung jawab mengelola konten atau informasi yang diterbitkan di website Gampung. Editor ditunjuk oleh pemerintah Gampung dan disahkan dengan surat keputusan GECI. Sedangkan user adalah orang yang melakukan olah informasi baik berupa konten berita maupun dokumen yang dapat diakses secara publish dengan akses yang sangat terbatas. Selanjutnya, fitur artikel. Fitur ini terdapat setiap halaman konten artikel untuk memudahkan pengguna merapikan konten yang akan diterbitkan, diantaranya berita. Fitur yang membuat konten berita melihat daftar berita yang sudah diposting atau sebelumnya, memisahkan jenis berita dalam beberapa kategori. Produk adalah fitur yang membuat konten produk melihat daftar produk yang sudah diposting sebelumnya dan memisahkan jenis produk dalam beberapa kategori. Wisata. Fitur untuk membuat konten wisata melihat daftar tempat wisata yang sudah diposting sebelumnya dan memisahkan jenis wisata dalam beberapa kategori. Artikel lain. Fitur membuat konten artikel bebas, melihat daftar artikel yang sudah diposting sebelumnya dan memisahkan jenis artikel dalam beberapa kategori. Fitur halaman. Dalam fitur halaman terdapat profil. Profil merupakan fitur yang menyediakan profil Gampung, sejarah Gampung, demografi Gampung, visi misi Gampung, dan editorial GECI. Lembaga. Fitur ini menyediakan gambaran lembaga Gampung, yaitu pemerintah Gampung dan lembaga masyarakat Gampung. Halaman lain. Halaman lain merupakan fitur yang menyediakan halaman statis tentang kebijakan privasi, disclaim, dan alamat Gampung. Fitur ekstra. Galeri. Fitur ini disediakan untuk menginput gambar kegiatan Gampung, video kegiatan Gampung, dan dokumen-dokumen resmi yang bersifat publish. Peta Gampung. Fitur letak Gampung yang terdapat di peta online. Fitur pengaturan. Tampilan ini berfungsi untuk mengatur website, menyediakan tema website, konfigurasi website, dan menu-menu yang akan ditampilkan di halaman depan website. Penggunaan. Fitur ini digunakan untuk mengganti password user, menambahkan user, dan menghapus user. Baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktikkan langsung. Silakan Bapak dan Ibu-ibu untuk mengeklik atau silakan klik di link masing-masing Gampung. Saya akan mencoba di sini untuk mempraktikkan dengan Gampung Kuala Pidi Gampung ID. Coba Bapak Ibu-ibu mengakses setiap Gampung masing-masing yang ada di Kabupaten Pidi. Bapak ketik di situ nama Gampung Bapak. Kalau saya di sini memilih Kuala Pidi Gampung ID. Karena kita di sini masuk sebagai admin, sebagai pengelola, maka kita klik di ujungnya slash atau garis miring admin. Sudah? Kalau sudah, akan tampil menu berikutnya Gampung ID. Baiklah, pada tampilan Gampung ID terdapat user, password, dan Gampung sudah kita masukin. Saya petugas Gampung, jangan lupa diisi.
Kalau misalnya password saya petugas kampung terlalu panjang, maka bisa diputar kembali untuk mencari yang lebih simple. Setelah kita masuk ke dalam panel Gampung yang berada masing-masing di Bapak Ibu, maka akan masuk ke dalamnya, akan tampak menu-menu website yang ada di Gampung masing-masing. Di sana terdapat beranda, berita, produk, wisata, artikel, profil, lembaga, halaman lain, galeri, tampilan, pengguna. Baiklah, di sini kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana kita cara mengolah berita untuk masing-masing Gampung yang ada di Kabupaten Pidi. Mari kita ketik daftar berita untuk melihat atau untuk mengedit berita yang akan kita tampilkan. Setelah itu, tambahkan berita baru. Nah, pada saat menambahkan berita baru, terdapat judul kolom. Di judul kita berikan judul yang ingin kita publikasikan. Misalnya di sini, saya sebagai contoh membuatnya. Dengan judul Kadis Kominfo memberikan password 730 Gampung di Kabupaten Pidi. Sementara subjudul ini boleh dikosongkan. Terus kita lanjutkan ke konten. Konten berisi, jangan lupa pada saat Anda menulis, sebagai contoh, Sigli, tanggal 6 Oktober 2020, sebanyak 730 website Gampung ID diserahkan langsung oleh Kadis Kominfo Kabupaten Pidi yang bertira Belang Paseh. Tulisannya, hurufnya, semua itu terdapat sumber. Sumber, misalnya di sini kami yang membuat sumber dokumentasi Dinas Kominfo Pidi. Setelah itu selesai semua, maka Bapak Ibu silakan memilih thumbnail. Silakan memilih thumbnail. Setelah itu, silakan pilih ke arah pojok kanan, simpan dan publish. Jika Bapak Ibu meyakinkan gambar itu belum siap, maka jangan disimpan di publish. Silakan disimpan sebentar, nanti akan muncul kembali. Simpan sebagai draft atau simpan saja. Nanti akan muncul kembali jika Bapak Ibu ingin mengedit, maka akan nampak tombol di situ. Tombol seperti pulpen, di situ bisa Bapak Ibu untuk merubah tulisan tadi, teks atau foto yang tujuannya untuk mempercantik kembali. Setelah itu selesai, maka silakan Bapak Ibu mempublish. Setelah selesai dipublish, silakan Bapak Ibu pilih ke tombol yang di atas, lihat website. Silakan pilih lihat website. Maka di situ di website Gampung Kuala Pidi yang saya punya atau Bapak Ibu punya sekarang yang sebagai contoh di desa Gampung masing-masing, maka akan terdapat foto yang ditampilkan tadi. Jika fotonya terlalu besar, maka Bapak harus mengedit kembali. Di edit berita, pilih tombol yang pulpen, nanti silakan Bapak Ibu klik di foto, akan nampak layar kolom petak, silakan menarik saja. Ukurannya memperkecil, setelah diperkecil silakan Bapak Ibu pilih center agar foto tampilannya terdapat di tengah-tengah. Setelah selesai, simpan dan publish. Maka akan muncul di halaman website Bapak-bapak, Ibu-ibu di Gampung masing-masing. Beginilah cara proses penulisan berita. Adapun yang lainnya seperti wisata, artikel, profil, semua sama seperti yang pertama kita buat berita. Semua sama proses pengeditan, proses memasukkan berita. Nah, di profil sekarang, di profil sejarah
dengan judul Sejarah Gampung, subjudul dan konten. Di sini terdapat sejarah kampung masing-masing dari ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan yang memiliki sejarahnya dipublikasikan supaya anak cucu kita mengetahui bagaimana kampung kita berada dan berasal sebelumnya. Mungkin seperti kampung yang saya miliki, kalau dulu merupakan kampung Cina yang terkenal, tapi setelah itu berubah menjadi Kuala Pidi, kampung Kuala Pidi. Mungkin Bapak Ibu juga sama seperti desa saya. Setelah itu, ini semua prosesnya sama penginputannya, mulai dari memasukkan judul, subjudul, konten, dan memasukkan foto. Selanjutnya, demografi. Nah, yang saya ingin katakan di sini di sub demografi, di sub profil demografi terdapat judul demografi kampung, itu merupakan batas-batas wilayah kampung Bapak Ibu masing-masing. Di sini kami sudah membuatkan item sebelah utara, sebelah timur, batas-batas semua. Silakan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan wilayah masing-masing kampung masing-masing. Baik penempatan batas wilayah, luas wilayah penggunaan, iklim, pertanian, kehutanan, dan sebagainya. Semua sudah ada kolomnya. Tinggal Bapak masukkan saja jumlah outputnya semua. Sehingga jangan lupa setelah Bapak Ibu menyimpan semua, menuliskan semua, jangan lupa pilih ke tombol simpan dan publish yang berada di sebelah kanan yang berwarna biru. Setelah semua selesai, maka sudah ditampilkan di halaman website Bapak Ibu-ibu semua. Profil itu berada di sub profil sejarah kampung. Nah, bisa Bapak-Bapak Ibu melihat masing-masing website yang tertera di wilayah kampung masing-masing. Selanjutnya, tampilan. Tampilan tema. Di tampilan ini terdapat 3 tema, konfigurasi, menu. Coba di menu. Nah, di sini menu merupakan untuk masing-masing bapak-bapak ibu mengatur menu-menu tampilan yang ada di desktop kampung masing-masing. Coba Bapak lihat di kampung masing-masing itu terdapat misalnya di tempat saya sekarang ada berita, ada profil, lembaga, produk, wisata, galeri, download wisata, gunung, budaya, wisata laut. Nah, di sini juga terdapat berita. Berita memiliki sub lagi. Di profil memiliki sub-subnya. Di sana terdapat sejarah, demografi, visi. Begitu juga dengan lembaga. Lembaga terdapat pemerintah kampung, lembaga masyarakat, produk, dan seterusnya. Semua memiliki sub-sub dan anaknya masing-masing. Untuk mengatur semua menu tampilan ini, maka kita membuka di tampilan, pilih menu, maka akan tampak semua menu-menu yang kita ingin sampaikan. Nah, di menu terdapat pulpen dan gambar tong sampah, yang artinya jika di berita itu ada pulpen, maka kita itu bisa bisa mengedit kalau kita tidak membuat berita atau informasi juga bisa dengan ubah di sebelah kiri. Nah, sekarang yang saya ingin sampaikan, jika Bapak-Bapak Ibu memilih, ini kan ada berita, profil, sejarah. Jika sejarah itu tidak ingin dijadikan sebagai sub, ingin dijadikan sebagai menu utama,
maka di kolom sejarah itu bisa ditarik, diratakan dengan profil. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembalikan, kita simpan. Nah, setelah itu kita kembali ke website, halaman website, terdapat berita sejarah. Yang pertama tadi, sejarah itu berada di sub profil. Maka sub profil itu hanya tinggal 2 lagi. Tadi seharusnya profil terdapat 3 sub. Sejarah, demografi, visi misi. Itu cara untuk merubah menu sub. Nah, untuk kita kembalikannya ke dasar, maka kita tarik kembali di bawah profil, disesuaikan, sejajarkan dengan yang di atas. Setelah selesai semua, maka akan kembali, kita refresh kembali. Nah, dia akan kembali muncul seperti semula. Itu untuk tampilan menu-menu yang ada di Gampung masing-masing website yang tersedia di Kabupaten Pidi. Terakhir, untuk pengguna. Nah, untuk penggunaan akses tahu Pak. Untuk penggunaannya, di sini bisa saya sampaikan. Di sini kan terdapat 1 nama user atau nama gampung yang sudah kami berikan password untuk masing-masing gampung. Jika admin yang ditunjuk oleh Geci ingin menambahkan 1 admin lain, silakan untuk menambahkan kolom tambah. Isikan nama lengkap, description, email, HP, user yang ingin login, password. Nah, jangan lupa di grup level ini kita memberikan dia sebagai user. Kenapa sebagai user? Agar yang kita berikan sebagai admin itu tidak bisa mengkotak-atik yang sudah ada menunya. Dan juga yang user ini dia tidak bisa menghapus yang admin. Yang berhak menghapus semua adalah admin. Jadi bedakan posisi dia sebagai admin dan user masing-masing. Karena admin dan user kegunaannya itu sangat berbeda. Hanya ini yang dapat saya berikan pemahaman agar bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Gampung bisa memahami bagaimana proses dalam menjalankan aplikasi website Gampung ID. Semoga ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.